Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldina Firizki dari PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Media Teknologi tentang pemanfaatan teknologi berbasis internet. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian teknologi berbasis internet. Yang kedua, mampu menyebutkan jenis-jenis dan pemanfaatan media berbasis teknologi. Dan yang terakhir, mampu mengetahui kekurangan dan kelebihan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu apa itu teknologi berbasis internet? Nah, yang pertama di sini ada pengertian teknologi berbasis internet. Teknologi berbasis internet adalah segala bentuk teknologi, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, proses maupun sistem yang operasinya sangat bergantung pada atau memanfaatkan koneksi jaringan internet untuk yang berfungsi untuk berinteraksi, memberikan layanan dan sistem yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memperluas kemampuan manusia dan memecahkan masalah melalui konektivitas global yang ditawarkan oleh internet. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pemanfaatan internet. Yang pertama ada pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web atau yang populer dengan sebutan web-based training atau kadang disebut web-based education dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Dan yang kedua ada pengembangan model e-learning. Menurut pendapat Rusman tentang pengembangan e-learning, menurutnya ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu ada web course, web-centric course, dan web-enchanted course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana mahasiswa dan dosen sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Dan selanjutnya ada web-centric course. Jadi ini adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka. Sebagian materi ditampilkan melalui internet dan sebagian lagi melalui tatap muka. Fungsinya saling melengkapi. Dan yang terakhir ada web-enchanted course, adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa sekolah dasar. Yang pertama ada media visual. Media visual yaitu media yang dapat dilihat secara visual. Pesan dalam materi pembelajaran visual dapat bersifat verbal dan non-verbal. Pesan verbal dapat berupa kata-kata dalam bentuk teks atau tulisan, sedangkan pesan non-verbal dapat berupa pesan yang diungkapkan dengan simbol-simbol. Contohnya termasuk foto, ilustrasi, dan poster. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran audio visual, adalah media pembelajaran yang menyajikan unsur audio dan visual secara sekaligus sehingga siswa menerima pesan atau informasi dari gambar visual berupa kata-kata atau gambar yang disertai dengan bunyi bar. Contohnya seperti video pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada media audio. Media audio ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui suara, baik verbal maupun non-verbal, seperti radio dan speaker. Keuntungan menggunakan media ini adalah mudah diperoleh. Yang selanjutnya ada kelebihan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama, dimungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Dan yang ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing.
Yang keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif. Dan yang terakhir, ada kekurangan pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama, kebutuhan akan perangkat untuk mengakses internet seperti telepon pintar, tab, laptop, maupun PC. Kedua, informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya kita butuhkan. Yang ketiga, internet bersifat interaktif dengan menyediakan banyak sekali link menuju situs tertentu yang terkadang membuat pengguna untuk mengkliknya. 4. Salah satu kelemahan yang sangat terasa dan sangat mengganggu adalah risiko tekanan virus komputer yang mudah menyebar. Dan yang terakhir, internet memiliki ketergantungan pada jaringan telepon dan ISP yang berdampak pada kecepatan akses dan biaya pemakaian. Nah, jadi dari semua materi yang telah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis internet telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam dunia pendidikan. Namun, melalui literatur yang dilakukan, diketahui bahwa internet tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan interaktif. Teknologi ini memungkinkan proses belajar mengajar yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, memberikan akses luas terhadap informasi, serta mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Namun demikian, pemanfaatan internet juga menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan perangkat yang memadai, risiko penyebaran informasi hoaks, penggunaan fokus akibat interaktivitas berlebihan, serta keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang terencana, desain instruksional yang tepat, serta literasi digital yang baik agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.